Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Bila kita menyembahnya, Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. mari rayakan Dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, hey, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Aku yakin Engkau hadir di sini. Amin Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kekal.
bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, karena tangan kanan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Dan sebentar Tuhan kami mau dengan firman-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau, dan berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar firman-Mu, lakukan firman-Mu, bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh semakin menjadi selalu berkat dalam hidup kami, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau kembali berbicara bagi kami. Kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Saya sudah siapkan lagu, ya. 2 minggu yang lalu tugas saya buat di sini, kok tiba-tiba banjir nggak bisa lewat, ya. Akhirnya digantilah di Jumat ini, ya. Dari di 2 minggu 3 minggu yang lalu saya sudah siapkan lagu ini, kok tiba-tiba dinyanyi. Berarti memang kita ini apa? Sejodoh. Ya, memang kita jodoh ya. Kita jodoh. Saya sudah siapkan. Tadi saya mau berangkat, saya dengerin lagu ini lagi 1 kali 2 kali saya dengerin ya. Dan saya bersyukur hari ini kita boleh ada sebaik kita ada. Dan judul firman Tuhan sore ini mengatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tadi sudah disinggung, ini sudah bulan Februari. Tiap bulan, tiap tahun kita getar-getir. Gimana ya kalau tahun 2026? Gimana ya tahun 2025? Setiap mau ganti tahun getar-getir, tanya sono tanya sini, gimana nih tahun 26 nih, 2026? Mari kita mau bersama-sama katakan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Apanya sih yang tidak pernah berubah? Kesetiaannya, kasih setianya, firman-Nya, pengajarannya, tanda heran dan mukjizatnya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Saya dipanggil pendeta asin. Ya. Pendeta asin. Kenapa asin ya? Itu Alkitabiah loh. Garam dunia. Garam dunia. Ya. Garam kalau sudah menjadi tawar dibuang. Ya. Ya, justru harus menjadi garam, menjadi asin. Itu saya dikasih nama sama papa saya Konyusin dari Kalimantan Barat. Kalau ikut mama saya Liu Jiu Choi, tapi selalu dipanggilnya asin. Ya, di gereja dipanggilnya kok asin. Jarang dipanggil pendeta asin, itu jarang. Panggilnya kok asin aja, nggak usah pakai pendeta. Ya, lebih akrab ya. Saya punya istri 1, punya anak 2, punya cucu 2, ya, menantu 2. Ya, bersyukur kami dari latar belakang Buddha, Konghucu. Saya dari Singkawang. Ya, tahu Singkawang?
bersyukur kepada Tuhan, percaya bahwa semua yang ada itu tidak ada yang kebetulan. Amin. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini juga tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya, begitu kemarin mau ke sini gak jadi, aduh gimana nih, diulang lagi gak di undangannya. Ya sayang sekali gitu ya, tapi semuanya baik ya. Saya datang dengan Kosim, Muhammad Kosim. Ada yang kenal Muhammad Kosim? Oh enggak kenal. Enggak kenal sekali. Ya, Tuhan Yesus baik. Saya akan mengawali satu ayat di dalam Ibrani 13. Ya. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan demikian, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai selama-lamanya. Hari ini, besok, lusa tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saya sering sampaikan kepada keluarga, kepada jemaat bahwa kebaikan Yesus itu tidak hanya kita kumandangkan, kita saksikan, dan kita ceritakan, tetapi mari kita mau lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, yang pesankan kepada kita, supaya kita boleh melihat ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Amin. Saya sering ke panti 1 bulan 2 kali. Setiap bulan 1 bulan 2 kali saya ke panti. Ya, selalu saya ingatkan kepada opa oma yang ada di sana. Opa oma satu hari makannya 3 kali, nggak pernah terlambat. Ya, semuanya gratis, tidur, baju semua dicuciin. Ya, dan opa oma ini waktunya banyak. Oma di sini waktunya banyak ya. Banyak untuk apa? Banyak untuk berdoa. Amin. Berdoa itu waktu-waktu yang sangat-sangat baik untuk kita. Jadi setiap ada waktu luang kita berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Berdoa untuk Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Amin. Kita ini adalah mempelai-mempelainya Tuhan. Ya, mempelai-mempelai wanitanya Tuhan. Bagaimana caranya kita mendalami tubuh jasmani dan tubuh rohani kita supaya kita tidak kedapatan telanjang nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Tentunya kita bersiap siaga, tetap selalu berjaga-jaga, tetap selalu menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau pagi bangun jam berapa, opa oma? Ya, jam 3. Kalau bangun jam 3 ngapain? Berdoa. Luar biasa ya. Saya suka bangun jam 2, jam 3 berdoa. Ya, kalau tidak kemana-mana jam 9 saya sudah tidur. Dan bangun jam 2, jam 3 berdoa. Ya. Kenapa? Habis itu tidur lagi ya, memang kita mesti harus sudah berumur. Saya sekarang sudah 67. Ya. Masih muda ya, masih ABG. Memang kita harus bisa mengatur waktu-waktu kita. Ya.
tidur itu harus cukup, ya, dijaga tidurnya, makannya, apalagi sekarang sudah berumur. Ya, saya berikan satu kesaksian di mana 1 bulan yang lalu saya ke Penang sama istri saya karena istri saya sakit dan sepertinya itu dia sudah tidak tahan, anak dia minta ke Penang aja. Jadi akhirnya kita bawalah ke Penang, saya, anak saya, mantu saya berempat ke Penang, ya. Dan singkat cerita sudah sampai di Penang langsung masuk rumah sakit dan 3-4 hari kemudian istri saya merasa sudah baikan, dia mau pulang, ya. Dan kami mau pulang tapi saya sudah pulang duluan, 2 hari saya di sana. Saya cek jantung selesai, saya pulang. Saya pulang duluan, istri saya dan anak mantu saya tinggal di sana. Mereka baik-baik di sana. Dan 4 hari kemudian rencana mau pulang dan akhirnya istri saya tidak bisa bangun, ya, karena itu dia anfal, badannya tiba-tiba panas 40 derajat, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dari hotel evakuasi langsung ke UGD lagi, ya. Dan singkat cerita kemarin ini tanggal 22, 23, 24 itu kan Natal. Jadi dokternya libur semua, cuti semua. Sisa hanya 1 dokter. Dan singkat cerita dia dimasukkan ke HCU. HCU itu ada di bawah ICU karena dia sudah gawat darurat. Dan akhirnya dia dimasukkan ke HCU dan tidak boleh dibesuk. Dan di situ kita berdoa, ya. Seringkali kalau tidak ada masalah kita doanya biasa-biasa aja, ya. Tapi kalau lagi gawat darurat, wah doanya beda, ya. Doanya beda. Langsung saya minta teman-teman semua bantu dalam doa. Dan singkat cerita dapat 1 minggu, ya, 1 minggu. Dan ada beberapa teman-teman pendeta sudah datang dari Malaysia, dari Ipoh, dari Kuala Lumpur pada datang ke Penang berdoa. Dan luar biasa, singkat cerita 2 minggu di Penang dan dia boleh pulang ke Indonesia dan sekarang dalam keadaan sehat dan kemarin sudah bisa berangkat ke gereja. Itu semua karena doa. Itu semua karena mujizat Tuhan, ya. Itu semua karena doa-doanya teman-teman semua, ya. Oleh sebab itu saya sering katakan bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur itu tidak hanya pada waktu kita sedang diberkati, tetapi pada waktu kita dalam keadaan gawat darurat tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa saya katakan bersyukur? Pada waktu dia tidak bisa bangun pagi-pagi itu, anak saya sudah nangis kejar-kejar. Ya telepon sono, telepon sini, ya. Anak mantu saya nangis, ya. Mantu saya yang laki itu nggak pernah nangis, tapi kemarin dia nangis kejar-kejaran, ya. Kenapa maksudnya kenapa mesti begini, ya kan? Padahal kan Tuhan menolong, ya. Padahal rencananya udah mau pulang, udah pesan tiket, akhirnya tiketnya angus karena mendadak begitu. Dan semua sudah pada nangis. Saya diteleponin anak saya, Pak, Mama udah nggak bisa bangun. Saya bilang berdoa, Tuhan pasti tolong. Saya hanya bilang begitu. Saya share ke beberapa teman, dukung dalam doa.
semua, ya. Tapi bersyukur pada Tuhan sekarang dia sudah dalam keadaan baik, ya. Tadinya 95 kiloannya, sekarang sudah sudah tinggal 83. Masih tetap menjaga makan, sama anak saya dikontrol terus, bahkan di kamar dipasangin CCTV. Takut mamanya nyolong makan, dipasangin CCTV supaya kalau malam itu bisa ngontrol gitu kan. Makan ya enggak, ketika makan. Ya. Dan singkat cerita, bersyukur kepada Tuhan, saya juga kemarin dicek, doakan juga. Saya kemarin di Penang dicek jantungnya, dokter bilang Bapak mesti segera sekarang pulang dari sini Indonesia, langsung mesti pasang ring. Jantungnya penyumbatannya 90% katanya. Jadi ya berdoa aja, ya berdoa aja. Sudah berapa kali ke harapan kita, tapi memang kalau pasien baru itu ngantrinya lama sekali. Dan hari ini anak saya lagi ke sana ke harapan kita, ngecek ada nggak dokter yang bisa BPJS kemarin harus bayar berapa. Ada yang sebagian yang tidak bisa di cover, tapi ya kita coba berdoa, Tuhan pasti tolong. Amin. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah berubah, apanya? Pertolongannya. Amin. Kasih setianya, ya. Mungkin kami ini sudah sudah banyak melayani Tuhan, dan kami ini juga masih banyak tugas yang belum selesai, ya, masih banyak tugas yang belum selesai. Jadi harus tetap bekerja, melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kami ini keluarga Buddha semua, istri saya keluarga Buddha, ya, tapi bersyukur, ya, kami sudah dari tahun 96 bertobat dan sekarang sudah punya gereja, tapi gerejanya masih ngontrak, ya. Doakan terus supaya pekerjaan Tuhan boleh semakin kita boleh semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, apa sih yang tidak pernah berubah dalam Tuhan Allah kita Yesus Kristus? Pengajarannya tidak akan pernah berubah. Amin. Pengajarannya, kita semua ini tetap belajar, ya, dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, tetap kita belajar. Kalau belajar ada ujian nggak? Ada naik kelas nggak? Ya, kita tetap harus mengalami namanya ujian, ya. Dan kita mau naik kelas harus mengalami namanya ujian. Setiap hari kita diuji, diberikan ujian, diizinkan ada banyak masalah terjadi atas kehidupan kita. Tapi percayalah dan bersyukurlah bahwa orang-orang benar beda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Beda. Kita ini sudah dipindahkan, kita ini sudah dikuduskan, kita ini sudah dibedakan dengan orang-orang dunia. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, kita sudah tahu kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita responi dalam kehidupan kita, ya. Kita sudah tahu karena tiap hari kita baca Alkitab, tiap hari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau ajak Pak Oma lihat di dalam Matius 11. Ya, kami punya gereja di GPPK Palem. Ya, saya ajak kita melihat Matius 11 ayat 28, 29 dan 30. Ya. Judulnya ajakan juru selamat ayat 28, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada
kacanya cepat rusak, udah nggak usah pakai kacamata, simpan aja. Kalau saya baca, saya nggak usah pakai kacamata. Tuhan baik, amin. Tuhan Yesus baik. Ada banyak orang, loh, kok kamu baca nggak pakai kacamata? Enggak, biasa aja. Hurufnya kecil-kecil, saya bisa baca. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan mau berikan yang terbaik dalam hidup kita. Ajaran firman Tuhan bagi kita orang percaya, firman Tuhan katakan, mari semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Siapa? Semua opa oma yang ada, ya, mengalami letih lesu. Itu sering terjadi atas kehidupan kita. Tidak hanya baik-baik saja, amin. Kita tidak baik-baik saja, apalagi sekarang ini, ya, sudah banjir sono, banjir sini, hujan sono, hujan sini. Udah mau menghadapi Imlek, hujan, ya. Tapi kami bersyukur gereja kami di GPP Kapalem, justru tahun kemarin malam Imlek hujan besar dan banjirnya tinggi sekali. Tapi gereja kami nggak kena, ya. Karena gereja nggak kena, banyak yang ngungsi tetangga. Ya, ada 35 orang ngungsi di gereja. Ya, mereka adalah orang-orang seberang, ada orang-orang gereja juga. Ya, kami masak, kami bawa ke gereja siang sore, dan banyak orang yang bawa-bawa makanan. Apalagi di sekitar kita ini banyak ibu-ibu, ada banyak enci-enci. Ya, mereka semua kan Imlek. Karena banjir nggak ada tamu, jadi makanannya bawa ke gereja semua. Makanannya dibawa ke gereja semua, cuman nggak semua juga sih. Kalau cukok di bawah gimana? Cukok di bawah ya mereka nggak bisa makan juga, ya. Kue-kue ya bawa ke gereja, ya. Mereka mengatakan, aduh kami bersyukur banget. Kenapa? Kalau kami mau ngungsi di itu, nggak ada makanan, ya. Makanannya ya ngarap-ngarap orang bawa aja. Tapi di gereja, ya, nggak pernah habis makanannya sampai basi-basi. Malam-malam ada yang ngantri nasi bungkus, ya, karena mereka tahu itu gereja. Ada banyak pengungsi di gereja. Sampai hari Sabtu, hari Selasa sampai hari Sabtu sudah agak redaan, mereka baru pulang ke gereja. Opa oma yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita belajar memberikan yang terbaik. Apa sih yang terbaik? Yesus mengajak kepada kita untuk kita belajar kepada Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikutlah yang kupasang, karena bebanku ringan. Suatu yang terkasih, apa sih yang kita belajar dari Tuhan Yesus? Ada 2 poin yang sangat penting: lemah lembut dan rendah hati. Kenapa lemah lembut dan rendah hati? Orang yang lemah lembut adalah orang yang gampang terima firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan itu gampang tumbuh, ya, tidak asal-asalan, tidak akal-akalan, ya, tidak ego-egoan, ya. Lemah lembut dan rendah hati. Apa sih rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa terima orang lain apa adanya. Amin. Bagaimana Yesus sudah terima kita apa adanya. Siapa kita? Saya katakan pada jemaat, kepada keluarga, siapa kita? Ya, Tuhan memberkati rumah, Tuhan memberkati mobil, Tuhan memberkati gereja. Emang kita punya? Itu bukan kita punya, itu Tuhan punya. Halo, kita tidak ada yang boleh membanggakan diri, ya. Itu semua Tuhan punya. Amin. Jadi orang yang ke gereja ya harus kita layani dengan lebih baik dan lebih baik, ya. Tuhan selalu mengajarkan yang baik dalam kehidupan kita.
tahu kemarin kami ke Medan, istri saya habis 300 juta hanya dalam waktu 2 minggu. Ya, rupanya itu rumah sakit yang termahal di Penang. Ya, tapi bersyukur dia mengalami mukjizat dan dia sembuh. Ya, kenapa saya katakan kami kaget? Karena kami tidak punya sebanyak uang standby banyak begitu, tapi ada pertolongan Tuhan. Halo, amin. Ada pertolongan Tuhan. Ya, semua tercover dengan baik. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Ya, saya katakan itu kebaikan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan tidak ada satu alasan mengatakan kita tidak melayani Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita memperkatakan dengan kata-kata kita. Tapi mari, Opa Oma, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita ini manusia rapuh. Firman Tuhan dalam Yakobus 4, di dalam Yakobus mengatakan bahwa kita ini hidup seperti uap air. Halo, amin. Seperti uap air. Uap air itu sebentar ada dan sebentar hilang. Saya bacakan Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berapa banyak di bawah saya, justru yang duluan itu, yang dipanggil duluan itu adik saya yang paling botot. Saya 9 saudara. Sekarang sudah sisa 5. Yang 4 sudah pulang duluan. Adik-adik saya sudah pulang duluan. Ya, tapi bersyukur mereka sudah ada di dalam Tuhan. Satu anggota diselamatkan, sisi rumah kita diselamatkan. Amin. Kami ini dari keluarga Buddha di Singkawang, kami punya pabrik kertas sembayang. Ya, jadi kami ini benar-benar Budanya Buddha Toto. Ya, jadi tidak ada yang percaya Yesus. Tapi bersyukur kepada Tuhan, saya waktu kelas 5 SD, saya disekolahkan SD Horek. Itu adalah satu-satunya sekolah Kristen. Ya, satu kali saya ada di lapangan dengan teman-teman, masih kelas 5 SD. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Ya, begitu banyak teman-teman di situ, tapi teman-teman yang lain tidak melihat. Saya sendiri melihat sampai ke sepatunya, sepatu gunung yang diikat-ikat, bawa anak domba, bawa tongkat, itu saya lihat semua. Lama sekali baru dia menghilang. Ya, firman Tuhan katakan justru di dalam kandungan ibu kita sudah dirajut. Amin. Dalam kandungan ibu kita sudah dirajut. Dan firman Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan, nama kita sudah tercantum di dalam buku kehidupan. Amin. 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 Oleh sebab itu saya katakan kita ini bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa nama kita sudah tercantum di dalam buku kehidupan sebelum dunia dijadikan. Ya, dan sekali lagi firman Tuhan kata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, bahkan menetapkan kita untuk kita pergi menghasilkan buah. Amin. Menghasilkan buah. Jadi kita tidak hanya dipilih diselamatkan, kita harus menghasilkan buah. Buah-buah apa? Yaitu jiwa-jiwa. Buah-buah pertobatan,
gospel, dari persekutuan doa, mereka nggak punya label, ya kita baptis, kita kasih surat baptis, ya. Dan tentunya tidak sampai di situ. Firman Tuhan katakan untuk kita semua untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Keselamatan kita itu perlu kita kerjakan. Kita tidak berpangku tangan. Apa yang bisa kita kerjakan, Pak Oma? Sekali lagi saya mau katakan, banyak waktu berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan doa orang benar bila yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Ya, saya mau katakan mujizat Tuhan itu terjadi. Ada banyak tanda-tanda heran, ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak perjumpaan dengan Tuhan. Kalau mau disaksikan satu persatu, mungkin 1 tahun tidak selesai. Ya, Tuhan itu begitu baik. Ya, doa kita itu tidak tembus saja sampai ke depan. Doa kita bisa sampai ke Amerika, ke Medan, ke Kalimantan, ke seluruh dunia. Ya, saya bacakan satu ayat. Yohanes 14 ayat 12. Ini firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Ayat ini pernah ada yang mempertanyakan apakah benar ayat ini bisa kita kerjakan. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika anak meminta sesuatu padaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Pak Oma percaya nggak di dalam diri kita ada mujizat? Amin. Kenapa saya katakan di dalam diri kita ada mujizat? Karena kita orang-orang percaya kita adalah anak-anak Allah. Halo, amin. Di dalam kita ada roh Allah. Ingat pada waktu murid-murid mau diutus oleh Yesus, apa yang Yesus kerjakan? Yesus katakan dia mengembuskan nafasnya ke dalam kehidupan murid-muridnya, supaya untuk memperlengkapi murid-murid di dalam perjalanan kerohanian mereka, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang alasan yang paling benar bahwa pada waktu manusia pertama diciptakan, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam tubuh
Sebenarnya tidak seperti itu. Saya tekun, saya belajar melayani, masuk kelas, ya, dan singkat cerita saya belajar nyanyi, belajar jadi singer, belajar jadi WL, belajar jadi pengkhotbah, ya. Dan singkat cerita Tuhan Yesus datang pada saya pada waktu malam jam 2 pagi, saya masih ingat. Tuhan Yesus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya bacakan satu ayat. Saya bacakan satu ayat di dalam Tesalonika. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Saya mulai. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini pesan untuk tahun baru kita. Tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, tapi jangan cengar-cengir sendirian di jalan, ntar orang bingung. Ini orang Kristen kok di jalanan cengar-cengir gitu ya. Tapi Tuhan mau kita bersukacita. Kenapa? Karena memang Dia adalah sumber sukacita yang ada dalam hidup kita. Amin. Karena Dia semuanya menjadi lebih baik. Dan firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Karena doa akan merubah segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ya, yang sudah biasa bangun jam 2, jam 3, jam 4, lanjutkan. Ya, oma-oma ada banyak waktu berdoa. Dan sering-seringlah mengucap syukur dalam segala hal. Jangan dalam keadaan baik kita mengucap syukur. Justru dalam keadaan yang tidak baik dan kurang baik, tetap kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Amin. Tidak gampang untuk kita mengucap syukur. Saya mau katakan pada waktu saya punya utang banyak, ya, bisa nggak saya mengucap syukur? Begitu bangun pagi, hari ini mesti lewatin giro 20 juta. Besok begitu mau bangun, di ujung gironya, waduh 40 juta. Setiap hari, Pak. Tapi Yesus datang pada saya, memeluk saya, seperti ada satu balok es di kepala saya. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa tersungkur dan saya menangis. Tuhan Yesus, Engkau baik. Waktu itu saya baru bertobat, belum lama bertobat. Ya, lagi masa-masa promosi, lagi masa-masa promosi ya. Kalau baru bertobat biasanya masih masa-masa promosi ya. Yesus datang, Yesus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Yesus tuntun dan bimbing kita. Sampai saat ini Yesus tetap membimbing kita, tetap menuntun kita. Ya, tapi kita tidak minum susu lagi.
Opa-opa yang ada. Mungkin ada yang lemah, mungkin ada hari ini yang tidak bisa bersama engkau. Engkau hampiri, engkau menampakkan dirimu, engkau kuatkan, engkau hiburkan, engkau sembuhkan, engkau pulihkan, engkau kembalikan dia boleh bersama-sama dengan kami. Berkati juga lingkungan kami di tempat ini, agar semua opa-opa yang ada boleh ikut serta di dalam ibadah di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, pakai kami semua, utus kami, urapi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Berkat-Mu menyertai kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Kami Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri sekali lagi bersama. Kami di Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sore hari yang indah ini. Firman-Mu sudah ditabur dan kesaksian-kesaksian dari hamba-Nya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami bersyukur tidak ada yang kebetulan, semua ada di dalam rencana-Mu yang indah. Kau sudah mengutus hamba-Mu ada di tempat ini untuk berbagi dan juga memberikan pesan-Mu. Yesus adalah tetap tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang saudara-saudara pegang itu bersifat kekal. Semua yang sudah kita pegang akan kita dapatkan kembali di surga. Semua yang kita ikatkan kepada firman, firman itu akan mengikat kita, akan kita dikembalikan kepada posisi semula, asal usul kita di surga. Apa yang sudah disampaikan, juga pengalaman hidup dari hamba-Nya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang sama juga sanggup memulihkan, bahkan menyembuhkan penyumbatan. Apapun vonis dari dokter dunia, Dia dokter segala dokter, Dia tabib segala tabib, Dia Jehovah Rafa, Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Iman dari hamba-Nya pasti dikuatkan, diteguhkan. Ada pertolongan Tuhan dan segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Surgawi, terima kasih. Apa yang sudah ditaburkan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima dengan iman, buka hati dan pikiran untuk menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Dan aku memerintahkan engkau pergi untuk menghasilkan buah-buah
buahnya adalah tetap seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, sore hari yang indah ini. Apapun yang sudah kami terima, kami dengar, biarlah itu menjadi rema untuk menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Hanya Yesus, Jesus is the only hope. Yesuslah satu-satunya harapan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan kekal. Tidak ada jalan selain melalui Dia. Terima kasih Tuhan. Firman yang diberitakan biarlah menguatkan, meneguhkan iman semua yang ada di tempat ini. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang keluarga berantakan rekonsiliasikan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan buka pekerjaan, peluang baru, terobosan baru, maupun yang usaha, maupun yang dalam pelayanan yang sudah loyo, beri semangat baru kembali, beri energi baru kembali Tuhan. Karena firman yang memberi kehidupan, firman-Mu yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta Asyik Sodikin, istrinya, anak, mantu, cucunya, keluarga besarnya. Kami serahkan juga seluruh anggota gerejanya, jemaatnya, pelayanannya. Tuhan pakai lebih lagi. Berikan hikmat marifat untuk menyelesaikan pertandingan iman dan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi hamba-Nya. Kau berkati keluarganya. Apapun yang dibutuhkan, sediakan, cukupi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan atas pelayanannya. Terima kasih. Thank you Lord for everything you already done to me. Diserahkan semua. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Debio tadi mana? Ya, Bapak Ibu Saudara, Oma, kita kehilangan istri dari Pak Sudebio. Ya, jadi hari ini kami semua mengucapkan duka cita. Ya, saya sudah ketemu beliau. Jadi Pak Debio kehilangan istri. Mungkin mau sedikit mau menyatakan sesuatu. Lagi seperti yang saya alami. Jadi kejadiannya mulai 1 Desember itu ibu saya menderita penyakit tukak lambung sebenarnya. Tapi dia nggak pernah ngomong saya tukak lambung, asamnya naik sehingga sesak napas, nggak pernah
saya nggak ngerti sakitnya itu apa. Saya hanya belikan PH 9, Oasis PH 9 dari Lotemat 1 dos. Tapi dia nggak ngomong lagi kalau itu enak, minta dibelikan lagi juga enggak. Kalau tinggal 1-2 saya kasihkan ini terakhirnya Oasis yang dari Lotemat. Dia nggak ngomong, aku berikan lagi ya, nggak ngomong begitu. Saya pikir ya udah cukup kan. Ternyata mulai 1 Desember penyakitnya mulai timbul lagi, lebih bahaya lagi. Setelah dia makan di restoran Kenanga itu, yang Ibu Manado itu yang baru, dia menderita sakit makin parah, fesisnya berwarna hitam. Jadi berwarna hitam itu jelas itu penyakitnya masuk GERD, singkatan esophageal reflux disease, penyakit tukak lambung yang parah sekali. Dari infeksi timbul kanker. Dari kanker itu dia nggak ngomong juga sama saya kalau kanker itu menyebabkan naiknya asam lambung ke paru-paru sehingga sesek. Saya pikir penyakitnya banyak banget. Waktu dites di rumah sakit Pelni, karena rujukannya di rumah sakit Sumber Waras ditolak, Pelni mengatakan bahwa penyakit ibu banyak banget Pak ini. Ginjalnya kena, hatinya kena, terus satu lagi kena hibiscus, itu luka pada tubuh yang nggak bisa kering. Terus kemudian kena lagi perutnya membesar karena apa namanya itu penyakit karena kanker kandungan atau disebut apa itu ya, endometrial cancer. Terus kemudian kena lagi apa lagi penyakit edema, kakinya membesar karena terlalu banyak lemak dan gula kayak kaki gajah. Wah, pikir saya kenapa ini? Saya cari di internet ada obatnya untuk edema spirolactone. Terus untuk masalah endometrial cancer dapat obatnya triacetat. Saya belikan 1 biji 33,5. Ini rumah sakit apoteknya apotek Berkat. Udah 335.000 saya suruh minum, ternyata mau minum, padahal itu di luar dokter. Jadi dokternya sendiri nggak tahu obatnya apa. Terus dia nggak mau ngomong kalau satu lagi yang paling penting adalah itu tukak lambungnya itu yang membawa kematiannya. Karena aku nggak ngerti kan indikasi lansobarasa sama mekropat atau apa itu nggak jelas. Aku nggak terlalu banyak minumkannya. Kalau dia minta tak kasih. Nah, itulah yang menyebabkan kematiannya. Jadi beraknya sudah pernah membaik, warnanya coklat muda atau kuning muda sekali aja. Setelah itu tak biar makan. Terus ya biar makan tak bilang makanlah apa aja yang kau bisa makan. Apakah itu sope atau apa aja. Nggak mau makan terus. Wajahnya tak lihat sudah mulai tengkorak, kemudian meninggal. Jadi pelan-pelan meninggal. Itu waktu terakhirnya dokternya juga salah analisis. Harusnya dia kasih apa namanya tambahan infus darah supaya tekanan darahnya naik. Karena dia sering makan apa namanya itu loh apa namanya sayur asem, di banyak kuahnya itu menurunkan tekanan darah banyak sekali sehingga tekanan darahnya terus di bawah 100 terus. Padahal tekanan darah yang bagus antara 80 120 nggak bisa tercapai karena udah rusak apa namanya pembuluhnya darah udah kena asam itu rusak, jadi untuk menaikannya susah. Nah disinilah aku hanya memberitahu bahwa keterbukaan antara suami istri maupun keterbukaan antar sesama manusia ini besar sekali. Kalau kita misalnya sakit mah ya bilang aja sakit mah berkepanjangan, itu bisa menimbulkan nanti akhirnya infeksi mah dan akhirnya menjadi kanker mah, jadi akhirnya meninggal gitu tukak lambung ini. Jadi kalau kita terbuka, misalnya aku kena prostat nggak bisa kencing, aku kena pneumonia plus pleuritis, lebih baik daripada kita diam aja, malu kan sakitnya. Kalau kita kena sakit kelamin bilang aku kena gonorrhea kan malu kan. Gitu kan, gitu loh. Padahal keterbukaan ini untuk masalah di medis sangat penting. Dan herannya rumah sakit Pelni tidak menyebutkan deskriptif penyakit utamamu adalah tukak lambung, ya kan? Terus asamnya naik sehingga menyebabkan kayak di deskriptif kayak fakultas teknik. Nomor 3 yang paling penting adalah kamu kena edema, itu kena apa pembesaran kaki dan terus nomor 3 endometrial cancer. Kamu kena pada ginjal dan liver. Ini kena mulai terjadi apa kanker pada gangguan pada ginjal dan liver. Levernya kena gangguan kanker karena terlalu banyak fatty liver. Terus kemudian
dokternya tidak kuat menahan tarik gitu. Ada. Nah itulah makanya saya kira fakultas kedokteran perlu di training sama fakultas teknik sehingga nantinya dokter-dokter itu bisa menyelamatkan pasien. Dan ini banyak yang meninggal loh, banyak yang meninggal. Makanya aku mau komplain ke ID supaya penanganannya itu bukan pengukuran, tapi penanganannya langsung tambah darah, langsung tambah obatnya sehingga sembuh. Ya gini ya udah, ini kan sudah terjadi. Ya. Kita semua ikut sedih, ikut prihatin ya. Ya, tapi ini pesan untuk ibu-ibu yang nanti ke rumah Iya, sakit. terima kasih. Jadi gini. Pasti ada yang sakit Iya, berbahaya iya. itu. Tanya, Kita- sakitmu itu apa? Jelaskan gitu loh. Dia mau menyembunyikan sakitnya supaya kamu lama-lama di rumah sakit gitu. Ya udah, oke. Itu nanti yang penting sudah Ya. Tuhan tahu semua Pak Dibyo. Ya. Kita semua berbela-sungkawa Ya, nggak ya. apa-apa. Masalahnya Iya. ini kejadiannya ini di negara Indonesia. Iya, Kalau iya. di negara Jerman atau negara Prancis atau negara Inggris disebutkan Iya, kamu kena penyakit ini. iya. Oke. Sebetulnya gampang. Itu kalau saya lihat di internet Vitagen akan menyebabkan tapi herbal. Iya, Harganya cuma iya. 170. Oke. Terima kasih infonya, kesaksiannya. Karena kesalahan dalam penanganan meninggal. Jadi Ya. pengukuran itu nomor 3 lah. Iya. Oke, baik Pak ya. Kita berduka cita juga, kita mau mendoakan Pak Dibyo bisa bangkit kembali untuk melanjutkan sisa hidupnya ya. Oke, mungkin sementara itu silakan, mau ada pengumuman? Baik. Nggak ada. Oke, itu dulu ya. Aku mau doakan ya di rumah sakit besok. Halo, paduan suara ibu-ibu, paduan suara, mari belajar lagu Sincia. Yuk, kita belajar